Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan semangat. Alhamdulillah, insya Allah pada hari ini bersama dengan Ustadzah Maryam, kita akan mempelajari tentang gerakan-gerakan sholat. Sebelum itu, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu, mari kita mulai. Yang pertama ada qiyam. Qiyam dikerjakan sebelum sholat, di mana qiyam ini menandakan jika adik-adik sudah siap untuk sholat. Dan qiyam ini dikerjakan dengan berdiri tegak menghadap kiblat. Setelah qiyam, ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram dikerjakan dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Setelah takbiratul ihram, kemudian kita bersedekap. Bersedekap atau sedekap dilakukan dengan meletakkan tangan di atas dada, kemudian tangan kanan berada di atas tangan kiri, ya. Setelah itu kita ruku. Ruku yang perlu diperhatikan adalah punggung kita lurus serta tangan kita memegang lutut dan jari-jari tangan direnggangkan, ya. Jadi jari-jari tangan direnggangkan. Setelah ruku, kemudian kita bangkit untuk i'tidal. I'tidal dikerjakan dengan berdiri tegak menghadap kiblat. Ya, sama seperti qiyam. Yang membedakan i'tidal dengan qiyam adalah qiyam dikerjakan sebelum sholat, sedangkan i'tidal dikerjakan ketika sholat. Setelah i'tidal, kemudian kita mengerjakan sujud yang pertama, atau sujud. Sujud ini yang perlu diperhatikan ketika bersujud adalah dahi, hidung, kedua telapak tangan, kemudian lutut, dan jari-jari kaki diletakkan di atas tanah. Serta jari-jari tangan dirapatkan dan lengan kita menjauh dari perut atau dibuka. Setelah sujud, kemudian kita bangkit untuk duduk di antara dua sujud. Duduk ini dinamakan duduk di antara dua sujud karena setelah duduk ini kita masih akan melakukan sujud yang kedua. Untuk duduk di antara dua sujud yang perlu diperhatikan, kita menduduki kaki kiri dan jari telunjuk kita, jari tangan kanan telunjuk kita tidak perlu menunjuk. Setelah itu kita sujud kembali atau sujud yang kedua. Dan sama seperti sujud yang pertama gerakannya, ya. Setelah itu kita bangkit untuk mengerjakan rakaat yang kedua. Sama seperti pada rakaat pertama, dikerjakan dengan bersedekap, kemudian ruku, kemudian i'tidal. Setelah itu sujud yang pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, dan kemudian kita sujud kembali. Pada rakaat kedua, setelah kita sujud yang kedua, kita bangkit untuk mengerjakan duduk tasyahud. Adapun duduk tasyahud terbagi menjadi dua, yaitu duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Untuk duduk
tasyahud awal dikerjakan apabila adik-adik sedang mengerjakan sholat yang lebih dari 2 rakaat, seperti pada sholat duhur, asar, maghrib, dan isya, di mana setelah duduk tasyahud awal, adik-adik berdiri kembali untuk mengerjakan rakaat yang ketiga. Pada duduk tasyahud awal, yang perlu diperhatikan adalah jari telunjuk tangan kanan kita menunjuk, kemudian kita duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Kemudian untuk duduk tasyahud akhir dikerjakan pada rakaat terakhir di setiap sholat sebelum salam, seperti pada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Yang perlu diperhatikan pada duduk tasyahud akhir adalah jari telunjuk tangan kanan kita menunjuk, kemudian kita menduduki tanah atau duduk di atas tanah, kemudian kaki kiri diletakkan di bawah kaki kanan, sedangkan kaki kanan ditegakkan, ya. Dan setelah duduk tasyahud akhir, kemudian kita salam. Untuk salam, kita melakukannya dengan menengokkan kepala ke arah kanan terlebih dahulu, baru ke arah kiri. Jadi, kanan dahulu, baru kiri. Jangan terbalik ya adik-adik. Dan kemudian kita telah menyelesaikan sholat. Alhamdulillah, tadi itu adalah materi tentang gerakan-gerakan sholat yang dilakukan adik-adik ketika sholat, ya. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi tentang gerakan-gerakan sholat. Untuk kekurangan atau kesalahan yang Ustadzah lakukan, Ustadzah mohon maaf. Ustadzah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Ustadzah Maryam. Insyaallah untuk video kali ini masih berkaitan tentang gerakan-gerakan sholat. Yang membedakan dengan video yang pertama, untuk video kali ini Ustadzah akan memberikan beberapa pertanyaan untuk adik-adik yang harus dijawab. Sebelum itu, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh adik-adik, yaitu siapkan buku dan alat tulis untuk mengerjakan. Yang kedua, tulis nama adik-adik di dalam kertas dan beri nomor 1 serta tulis nomor 1 sampai nomor 5. Contohnya pada gambar nomor 2 ya. Jadi nama adik-adik, kemudian tulis nomor 1 sampai 5. Selain itu, nanti untuk setiap soal yang dijawab benar oleh adik-adik akan diberi poin 20, dan untuk jawaban yang salah masih akan tetap diberi poin, namun hanya 5 poin. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini salah satu contoh soalnya. Di sini ada soal gerakan ini dilakukan sebelum takbiratul ihram. Apakah nama gerakan ini? A. Qiyam, B. I'tidal. Di situ juga terdapat gambar yang bisa membantu adik-adik. Kira-kira apa ya? Kata kuncinya kita lihat terdapat pada kata gerakan ini dilakukan sebelum takbiratul ihram, yang berarti gerakan ini adalah qiyam. Maka jawabannya adalah A.
Nah, untuk menjawab soal pada kertas, adik-adik cukup menuliskan huruf alfabet A atau B, tergantung dari jawaban yang benar. Insya Allah sudah siap ya adik-adik. Dan untuk setiap soal nanti akan Ustazah bacakan sebanyak 2 kali, dan nanti akan Ustazah beri waktu sebanyak 3 detik sebelum lanjut ke nomor berikutnya. Apakah adik-adik sudah siap? Insya Allah sudah ya. Jangan lupa untuk berdoa. Bismillah. Kita mulai. Nomor 1. Apakah nama gerakan sholat pada gambar di bawah ini? A. Ruku. B. Sujud. Sekali lagi. Apakah nama gerakan sholat pada gambar di bawah ini? A. Ruku. B. Sujud. 1, 2, 3. Nomor 2. Apakah nama gerakan sholat pada gambar di bawah ini? A. Sujud. B. Iktidal. Sekali lagi, apakah nama gerakan sholat pada gambar di bawah ini? A. Sujud. B. Iktidal. 1, 2, 3. Nomor 3. Gerakan sholat ini dilakukan setelah bangkit dari sujud yang pertama. Apakah nama gerakan ini? A. Duduk di antara 2 sujud. B. Duduk tasyahud. Sekali lagi, gerakan sholat ini dilakukan setelah bangkit dari sujud yang pertama. Apakah nama gerakan ini? A. Duduk di antara 2 sujud. B. Duduk tasyahud. 1, 2, 3. Nomor 4. Gerakan sholat ini dilakukan setelah sujud yang kedua dan di rakaat terakhir sebelum salam. Apakah nama gerakan ini? A. Duduk di antara 2 sujud. B. Duduk tasyahud akhir. Sekali lagi, gerakan sholat ini dilakukan setelah sujud yang kedua dan di rakaat terakhir sebelum salam. Apakah nama gerakan ini? A. Duduk di antara 2 sujud. B. Duduk tasyahud akhir. 1, 2, 3. Sebelum lanjut ke nomor berikutnya, sudah mau ngasih semangat ke adik-adik terlebih dahulu, biar adik-adik semangat untuk mengerjakan soal berikutnya. Semangat, semangat, semangat. Insya Allah sudah semangat kembali ya. Soal nomor berikutnya, nomor 5. Gerakan sholat ini dilakukan setelah bangkit dari ruku. Apakah nama gerakan ini? A. Iktidal. B. Qiyam. Sekali lagi, gerakan sholat ini dilakukan setelah bangkit dari ruku. Apakah nama gerakan ini? A. Iktidal. B. Qiyam. Kata kuncinya bangkit dari ruku. Hati-hati saat menjawab ya adik-adik. 1, 2, 3. Wah, alhamdulillah, ternyata tadi itu adalah soal yang terakhir. Dan adik-adik sudah mengerjakan semua soal yang telah Ustazah berikan. Untuk itu, Ustazah cukupkan sekian. Insya Allah untuk jawabannya akan Ustazah berikan menyusul.
Dan selamat untuk adik-adik yang sudah menyelesaikan soal yang telah Ustadzah berikan. Untuk kekurangannya Ustadzah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.